Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sih bedanya menjadi sekedar aktif untuk Kristus dengan benar-benar hidup di dalam Kristus? Kelihatannya mirip, tapi ternyata perbedaannya sangat krusial. Mari kita bedah bersama. Coba bayangkan ini. Bagaimana kalau selama ini, semua perasaan dekat dengan Kristus, semua aktivitas rohani yang kita lakukan, ternyata hanyalah ilusi? Bagaimana jika sebetulnya Dia tidak benar-benar tinggal dan hidup di dalam kita? Sebuah pertanyaan yang cukup menusuk ya. Nah, ini dia fenomenanya. Banyak dari kita yang super aktif secara rohani. Pelayanan, doa, ibadah, semuanya jalan. Tapi kenapa kok rasanya tidak ada transformasi yang sejati di dalam diri? Ini adalah sebuah paradoks yang mungkin sedang kita alami tanpa kita sadari. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada yang namanya aktivitas rohani atau performa. Sibuk di pelayanan, doa yang sudah jadi rutinitas, mungkin punya jabatan di gereja. Kelihatannya bagus, tapi di sisi lain ada yang namanya kehidupan sejati atau transformasi. Ini soal karakter ilahi yang muncul, buah roh yang bertumbuh, motivasi hati yang dimurnikan. Dari luar bisa jadi kelihatannya sama, tapi di dalam keduanya adalah dua dunia yang sangat berbeda. Dan inilah inti masalahnya teman-teman. Sangat-sangat mungkin untuk kita melakukan banyak hal untuk Kristus, tapi hati kita tidak pernah benar-benar digerakkan oleh Kristus dari dalam. Oke, jadi gimana cara kita tahu perbedaannya? Gimana cara kita pindah dari sekedar aktif menjadi benar-benar hidup? Jawabannya ada dalam satu kata kunci yang Yesus sendiri berikan di Yohanes 15, yaitu tinggal. Konteksnya ini penting sekali. Waktu perjamuan terakhir, momen-momen terakhirnya bersama murid-murid, Yesus membuat sebuah pernyataan yang radikal. Dia bilang, dialah pokok anggur yang benar, bukan lagi bangsa Israel seperti yang dipercaya selama ini. Ini bukan sekedar nasihat moral, ayo jadi orang baik, bukan. Ini adalah sebuah pernyataan tentang sumber kehidupan yang baru dan sejati. Kata tinggal dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah meno. Dan kata ini punya arti yang dalam banget. Meno itu bukan berarti mampir sebentar atau kunjungan singkat. Artinya adalah sebuah hubungan yang eksistensial, terus-menerus, intim, dan organik. Ini adalah sebuah kondisi keberadaan, bukan sekedar aktivitas sesaat. Ini bukan tentang mengunjungi, tapi tentang mendiami. Makanya waktu Yesus bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu bukan gaya bahasa atau hiperbola loh. Itu adalah sebuah pernyataan absolut. Tanpa hubungan yang hidup dan melekat ini, kita benar-benar tidak bisa menghasilkan apapun yang punya nilai kekal. Nol. Nah, pertanyaannya, kalau tinggal di dalam Kristus itu sepenting itu, kenapa ya kita seringkali begitu mudah jatuh ke dalam jebakan performa rohani? Ternyata psikologi manusia punya penjelasan yang cukup mengejutkan tentang ini. Seringkali tanpa kita sadari, kesibukan rohani itu bisa menjadi sebuah mekanisme kompensasi. Kita pakai semua aktivitas itu untuk menutupi sesuatu, untuk menenangkan hati nurani kita, tanpa pernah benar-benar mengalami perubahan dari dalam. Dan ini adalah sebuah siklus penipuan diri yang berbahaya. Dimulai dari mana? Dari rasa kekosongan di dalam batin. Kita merasa ada yang kurang, tidak ada perubahan. Lalu, untuk menutupi rasa kosong itu, kita meningkatkan aktivitas rohani, lebih banyak pelayanan, lebih banyak doa. Akhirnya, kita membangun sebuah identitas palsu. Kita merasa rohani bukan karena siapa diri kita di dalam, tapi karena apa yang kita lakukan di luar. Oke, sampai di sini mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Tapi ini membawa kita ke sebuah momen kebenaran. Momen di mana kita perlu sangat jujur dengan diri kita sendiri. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab sejujur-jujurnya. Apakah hidup saya saat ini benar-benar digerakkan oleh Kristus dari dalam? Atau jangan-jangan hanya sekumpulan perbuatan yang dilakukan untuk Kristus di luar? Dan pertanyaan kedua, apakah Kristus adalah pusat kendali yang sesungguhnya dalam hidup kita, yang mengarahkan keinginan, keputusan, dan emosi kita? Atau dia hanya menjadi objek dari aktivitas-aktivitas rohani kita? Kalau Kristus benar-benar tinggal di dalam kita, buktinya itu tidak bisa dipalsukan. Tanda-tandanya itu otentik. Misalnya, kepekaan terhadap dosa yang semakin bertumbuh, bukan malah mencari-cari pembenaran. Lalu ada kerinduan yang mendalam untuk taat, bukan hanya untuk menjaga citra. Dan yang terpenting, kasih yang nyata dan konkret kepada orang lain, bukan cuma retorika moral. Pada akhirnya teman-teman, kita harus sadar akan hal ini. Gereja modern mungkin sangat menekankan aktivisme, tapi itu bisa jadi jebakan kalau tidak mengalir dari hubungan yang sejati.
Yesus tidak pernah memanggil kita untuk sibuk baginya. Dia memanggil kita untuk tinggal di dalamnya. Ingat analogi ini baik-baik. Sebuah ranting tidak menghasilkan buah karena dia bekerja keras. Sama sekali bukan. Ranting bisa berbuah karena ada aliran kehidupan dari pokok anggurnya. Semua usaha kita, semua kesibukan kita jadi sia-sia kalau tidak ada aliran kehidupan ilahi itu. Jadi panggilannya jelas. Tinggallah di dalamnya. Jangan hanya sibuk untuknya. Pilihannya sekarang kembali ke kita. Apakah kita mau terus berlari di treadmill kesibukan rohani, atau kita mau berhenti sejenak dan belajar untuk benar-benar tinggal di dalam Dia? Karena hanya disitulah buah yang sejati bisa ditemukan. Kalau pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda rasa membutuhkan kebenaran ini. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus kita beritakan, supaya semakin banyak orang bisa keluar dari kebutaan rohani dan benar-benar hidup dalam terang Kristus. Terima kasih sudah menyimak.